Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكرا والتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal yang lalu sudah kita bahas tentang sifat-sifat pencipta, ya, sifat ketuhanan. Sudah kita masuk takrif, istighna dan iftiqar, bahwa seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita pelajari semuanya masuk ke dalam makna La ilaha illallah. Maka cara memasukkannya adalah melalui kalimat ketuhanan. Jadi setiap manusia dikatakan dalam kitab Zubat karangan Imam Ibn Ruslan, beliau mengatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon.
Pertama yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Allah dengan yakin, dengan mantap hati. Yang dimaksud dengan yakin itu adalah dengan menggunakan dalil. Gak bisa kita yakin tanpa dalil, tanpa bukti. Jika ada orang, saya mantep tentang Allah, kamu yakin tentang Allah itu didasari katanya orang tua atau dengan bukti? Kalau kamu mengatakan bahwa iman saya kepada Allah itu atas beritanya orang tua, maka iman kamu bermasalah. Iman kamu diperselisihkan antara sah atau tidaknya oleh ulama. Jadi orang itu iman harus mantap, maknanya harus pakai bukti. Nah, dalil tentang ketuhanan itu ada dua yang perlu kita dalili. Yang pertama, bukti adanya pencipta. Tulis coba. Bukti adanya pencipta. Bahwa pencipta itu ada. Buktinya apa? Ciptaannya. Apa buktinya? Bukti adanya pencipta itu adanya ciptaan. Itu semua agama menemukan itu. Nggak usah repot-repot. Mau Kristen, mau Konghucu, mau Yahudi, mau Nasrani, mau apa saja, mereka mengakui pencipta itu ada, dibuktikan dengan adanya ciptaannya. Makanya dulu pernah terjadi zamannya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, sahibul madhab. Ketika Imam Abu Hanifah ini diajak oleh gurunya Imam Humaid untuk datang ke sebuah pertemuan. Ada orang-orang yang tidak mengakui adanya pencipta. Siapa? Ada orang yang nggak ngakui, ada kelompok yang nggak ngakui adanya pencipta. Siapa itu? Teis, PKI, nggak ngaku adanya pencipta. Maka dia datang ke kampungnya Imam Abu Hanifah, terus menantang ulama di kampungnya, seluruhnya negara itu ditantang, siapa yang berani menjawab pertanyaan kami. Maka kumpul tuh rombongan. Ada cerita yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah datangnya belakangan. Sengaja datangnya belakangan. Datang dalam keadaan bajunya basah. Begitu datang dalam keadaan basah, udah datang terlambat, bajunya basah. Kata orang-orang dahri ini, orang ateis, ente ini udah belakangan datangnya, baju basah semua, gimana ceritanya? Cerita, tadi saya mau ke sini itu lewat sungai. Di tepi sungai saya melihat ada pohon besar, tahu-tahu roboh. Ini saya basah nih, kena robohannya. Terus setelah roboh, terbelah-belah sendiri, terbentuk menjadi kapal. Setelah jadi kapal, saya naik. Nah, sampailah saya ke sini. Apa kata kaum dahrinya?
Ketawa semua, ente udah gila Bu Hanifah. Mana ada pohon ambruk sendiri, terbelah sendiri, terus jadi kapal. Ente ini nggak berpikir, nggak rasional. Kami nggak percaya cerita kamu. Apa kata Ibu Hanifah? Perdebatan selesai. Belum mulai nih, perdebatan selesai. Selesai gimana? Belum dimulai kok selesai. Kapal yang kecil saja kamu mengatakan nggak mungkin kalau nggak diciptakan. Kalau kayu itu ambruk terbentuk jadi kapal sendiri, kamu ngomong nggak percaya, nggak mungkin, pasti ada penciptanya. Lah kalau langit, bumi, matahari yang tertata rapi ini kamu anggap nggak ada penciptanya, ya kamu lebih edan. Hah? Manusia yang di dalamnya struktur sarafnya yang kecil-kecil tersusun rapi, kok dikatakan tidak muncul dengan sendi? Ente ini lebih gila. Diemlah semuanya. Itu dalil yang pertama membuktikan adanya pencipta. Asal ada sebuah ciptaan, maka ciptaan itu menunjukkan adanya yang menciptakan. Itu sudah ditemukan, mau orang gunung, mau orang dalam gunung, mau orang dalam laut, mau primitif sekalian menemukan kalau pencipta itu ada ketika mereka melihat dirinya sebagai ciptaan. Ya. Semua nyambung, nggak ada yang nggak nyambung. Orang gunung sekalipun kamu tanya, oh iya, saya yakin pencipta itu ada, terbukti karena adanya ciptaannya. Nah yang kedua, apa buktinya kalau Allah itu pencipta? Bukti Allah itu pencipta. Tulis. Bukti bahwa Allah itu adalah pencipta. Apa buktinya? Buktinya apa? Kamu yakin kalau pencipta itu ada karena lihat ciptaannya. Nah sekarang kamu ngomong penciptanya mana? Allah. Penciptanya mana? Allah. Buktinya apa? Apa buktinya? Bagaimana kamu yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu esa sebagai pencipta alam? Apa buktinya? Hah? Itu tadi buktinya adanya pencipta. Orang India mengatakan penciptanya adalah Brahma. Orang Yunani mengatakan penciptanya adalah Zeus. Orang Arab mengatakan penciptanya adalah Lata, Uzza. Orang Jawa mengatakan penciptanya adalah Gusti Sang Murbeng Dumadi. Terus kita mengatakan penciptanya adalah Allah. Buktinya apa? Kalau orang India mengatakan penciptanya Brahma, nggak punya bukti. Yang mengatakan penciptanya Zeus nggak punya bukti. Yang mengatakan penciptanya Lata, Uzza nggak punya bukti. Lah kamu mengatakan penciptanya Allah, buktinya apa? Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya karena pada dirinya Allah terdapat sifat-sifat pencipta, gitu. Karena kita mengenal sifat-sifat pencipta,
ada pada dirinya Allah. Begitu. Kalau kamu nggak kenal sifat-sifat ini, kamu nggak kenal Allah itu pencipta. Gitu. Jadi yang kita pelajari selama ini 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu perkara yang jaiz. Itu bukti kalau Allah itu pencipta. Maka dari kecil anak kita suruh ngapalin wujud kita bako. Kenapa? Itulah sifat-sifat pencipta. Dan sifat itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada pada yang lain. Nggak ada. Nah, kalau kamu nggak kenal sifat-sifat ini, maka kamu nggak bisa disebut orang yang yakin kalau Allah itu pencipta. Tanya, kamu yakin nggak Allah pencipta? Kata bapak saya begitu. Kata bapak saya, kan berat. Oh, kata bapak saya. Kalau kata bapak saya, semua kata bapaknya juga. Ketika Nabi ngomong sama orang Arab, ya orang Arab, kenapa kamu nyembah Lata, Uzza, ini bukan Tuhan? Bapak-bapak kami telah menyembah ini sejak dulu. Nenek moyang kami telah menyembah sejak. Berarti mereka meyakini Lata Uzza itu Tuhan karena berita nenek moyangnya. Yang mengatakan Zeus itu Tuhan, berita nenek moyangnya. Yang mengatakan Sang Murbeng Dumadi sebagai Tuhan, kata nenek moyangnya. Kita orang Islam mengatakan, oh penciptanya Tuhan, kenapa? Kata bapak saya begitulah. Bedanya apa ente sama mereka? Sedangkan kata agama dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu suruh kenal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nggak kenal sifat-sifat ini, kamu nggak akan bisa yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu Tuhan. Dan disuruh kenalnya di mana? Suruh mantep yakin pada Allah di mana? Di dunia. Kamu nggak boleh kenal Allah di akhirat. Kenapa? Nanti setelah kamu mati, setelah kita mati semuanya, kenal semua sama Allah. Nggak ada yang nggak kenal, nggak ada. Mati otomatis Allah bikin kamu kenal sama. Mana buktinya? Mana buktinya? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Terus apa? La tarawunnal kalla. Coba, jangan sekali-kali kamu ketika nanti kamu dibuka hijab oleh Allah, terus kamu tahu ilmu yakin, kamu tahu Allah Tuhan, kamu tahu neraka, kamu tahu surga, tapi tiba-tiba la tarawunnal jahim, kamu dimasukin neraka jahim. Apa gunanya kenal Allah terus masuk neraka? Maka fungsinya kenal Allah di dunia, biar kamu bisa mantep semantep-mantepnya hingga selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada ilmu yang lain yang setelah kamu belajar ilmu itu jaminannya apa? Bahagia dunia akhirat. Gak ada selain ilmu tauhid, gak ada. Kamu belajar ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu hadis. Apa keuntungannya? Bukan bahagia selama-lamanya di akhirat, bukan. Tapi ilmu tauhid kamu ngaji, keuntungannya apa? Selamat dunia, selamat akhirat. Apa sih yang dipelajari? Mengenal sifat-sifat Allah hingga kamu sampai pada keyakinan yang seyakin-yakinnya kalau Allah itu pencipta alam semesta. Yang paling dasar aja, buktinya kalau Allah pencipta apa? Satu sifat aja. Apa buktinya?
wajibul wujud. Allah itu zat yang bersifat wajib adanya. Kita kenal sifat wujud. Allah wujud qidam baqa. Yang pertama wujud. Pencipta itu harus yang sifatnya wajibul wujud. Apa wajibul wujud? Wujudnya tidak diciptakan. Wujudnya tidak berawal dan tidak berakhir. Itu sifat pencipta yang pertama, yang pasti ada pada pencipta. Dan sifat ini ada pada Allah. Mana buktinya? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan, berarti tidak diciptakan, dan tidak melahirkan, nggak butuh kepada yang lainnya. Coba kamu cek Tuhan-Tuhan yang mereka akui yang lain, tanya, itu Brahmana itu adanya setelah langit bumi ini muncul atau sebelumnya? Oh ya, setelah langit buminya muncul baru muncul lagi, malah disebut pencipta, munculnya belakangan. Lata, Uzza itu munculnya kapan? Ya setelah langit bumi ada baru lagi, malah disebut Tuhan. Coba para nabi ditanya, Musa, apa buktinya Tuhan kamu? Yang mana Tuhan kamu? Tuhan kami yang menciptakan matahari, menciptakan bumi, menciptakan langit. Sebelum ini ada semua, Allah Subhanahu wa taala ada. Itu sifat wajibul wujud gitu, yang meyakinkan kita bahwa Allah itu pencipta dan gak ada yang lain selain Allah yang pencipta. Gitu loh. Jadi yang sudah kita kaji selama ini, sifat Allah dari wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai mutakaliman, itu menunjukkan sifat-sifat ketuhanan. Dirangkum dalam satu definisi. Apa itu pencipta? Pencipta itu adalah pencipta adalah zat yang tidak butuh kepada yang lainnya dan segala sesuatu yang lain butuh kepada dia. Apa pengertian pencipta? Zat yang tidak butuh kepada yang lain. Yang kedua, dan yang lain butuh kepada dia. Itulah namanya pencipta. Quran mengatakan wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu yang lain. Wa antumul fuqara, dan kamu semua zat yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian pencipta. Apa? Zat yang tidak butuh kepada yang lain dan segala sesuatu yang lain butuh kepada dia. Itulah pengertian pencipta. Dari pengertian inilah nanti akan muncul semua sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat pencipta. Mana akan muncul 11 sifat dan 9 sifat. Dua garis tengah. Garis tengahnya. Nah, tulis 1. Wujud
bawahnya 2, kecil aja, nanti sampai 11. 2 kidam, 3 bako, 4 mukhalafah, 5 qiyamuhu binafsih, 6 sami'an sama, 7 basor, 8 kalam, 9 sami'an, 10 basiron, 11 mutakalliman. Kalau kamu bisa mengkajinya satu persatu dengan seorang guru yang teliti, ulama sudah ngasih kita batasan 11 ini menunjukkan pengertian bahwa dia yang punya 11 sifat ini tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang ditanya, kenapa Allah itu nggak butuh segalanya? Karena Allah bersifat dengan 11 sifat ini. Wujud, kidam, bako, menunjukkan tidak butuh adanya pencipta. Wujudnya nggak ada awalnya. Kenapa butuh diciptakan? Kalau kita makhluk wujudnya ada permulaannya, ada awalnya. Tadinya nggak ada terus jadi, maka butuh diciptakan. Lah Allah kidam, bako, nggak berawal, nggak berakhir, maka nggak butuh diciptakan. Sama basor, kalam, maha sempurna, nggak butuh disempurnakan. Lah kita lahir buta, lahir tuli, lahir bisu, terus dikasih oleh Allah sempurna, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih bisa bicara, disempurnakan. Maka Allah tidak butuh. Maka sifat ini menunjukkan Allah adalah pencipta yang mana dia tidak butuh segala sesuatu. Terus sampingnya lagi 1 wahdaniyah, 2 kudrat, 3 iradat, bukan kirodat, iradat, ilmu, hayat, qadiron, muridan, aliman, hayyan, hayyan. Jumlahnya berapa semua itu? Berapa?
20. Selama ini kamu ngaji, ngaku apalan anak-anak kita sifat 20 wujud, tidak bakal. Gunanya apa? Nggak ngerti. Ngapalin doang tiap hari, gunanya apa? Nggak ngerti. Kalau kamu nggak ngaji, ya selamanya apalan doang. Ini gunanya untuk membangun sifat pencipta. Dengan dibangun terpisah begini 11 sifat dan 9 sifat, terbangunlah sifat-sifat pencipta. Mana? Yang 9 sifat menunjukkan apa? Segala sesuatu butuh kepada Allah. Kenapa butuh kepada Allah? Dia kudrat, dia iradat, bisa menciptakan. Kalau nggak ada sifat ini, nggak ada yang butuh sama Allah, nggak ada. Kalau dia nggak bisa bikin langit, nggak bisa bikin bumi, nggak ada yang butuh sama dia, nggak ada. Makanya para nabi dikatakan, siapa Tuhan kamu ya para nabi? Pencipta langit, pencipta bumi, pencipta matahari. Ya? Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Oh, penciptaan langit Allah yang menciptakan. Maka semua butuh kepada Allah. Kenapa? Allah bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Tanpa sifat ini dia nggak bisa menciptakan satu perkara pun, walaupun itu bentuknya atom yang kecil, nggak bisa diciptakan. Nah, ada sifat ini, maka Allah mampu menciptakan apapun juga segalanya, bersifat kudrat dan iradah. Jadi kamu sekarang ngerti, oh ternyata 20 sifat ini menyusun, membangun sifat-sifat pencipta. Dari situlah kita yakin seyakin-yakinnya kalau Allah Tuhan kita adalah pencipta. Mana Quran mengatakan qul huwallahu ahad. Kalau Tuhan itu enggak satu, kalau Tuhan enggak satu, tidak ada semuanya butuh kepada Allah. Umpama Tuhannya dua, umpama berarti separuh akan butuh sama Tuhan yang A, separuh butuh sama Tuhan B. Kalau Tuhannya dua, berarti enggak seluruhnya butuh kepada Allah. Tapi Allah katakan qul huwallahu ahad, aku esa, hingga seluruhnya harus butuh kepada aku. Enggak ada yang butuh lagi sama yang lain. Coba kamu pelajari orang-orang meyakini Tuhan-Tuhan yang lain. Kata orang Arab apa? Muhammad, gimana Tuhan itu satu? Wong bikin rumah sendiri susah banget kok. Apalagi bikin langit dan masak sendirian gak dibantuin. Nah, makanya Tuhannya orang Arab banyak. Tuhannya orang India banyak. Tuhannya orang-orang Cina banyak lagi. Ada yang bagian ngurusin api, ngurusin tanah, ngurusin air, ngurusin gunung, ngurusin bagi-bagi tugas. Wong Tuhan tiga nih. Bapa, Roh Kudus, Anak. Tiga. Tanya, itu tiga itu yang duluan yang mana? Wong Tuhan kok tiga? Yang duluan yang mana? Bingung dia. Kalau yang duluan yang ini, lah ini ngapain tugasnya? Wong Tuhan itu satu sudah cukup, nggak butuh sama yang kok tiga, gimana? Maka dari sini kamu diajarkan bagaimana meyakini seyakin-yakinnya kalau Tuhan harus esa dan dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita yakin? Dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat pencipta. Ada yang mengatakan begini, kenapa nggak pakai namanya Allah? Kan bisa kita kenal pencipta dengan namanya. Nggak bisa.
Kamu nggak bisa kenal sesuatu dengan namanya, nggak bisa. Saya kasih contoh. Saya punya kawan namanya Santoso. Coba kamu pikir, Santoso itu sifatnya kayak apa? Tinggi, kurus, gemuk, hitam, putih. Bisa kamu pikir? Bisa nggak? Jadi kamu nggak bisa kenal Allah dengan namanya, nggak bisa. Di Quran dikatakan 99 nama Allah. Itu bukan untuk kenal Allah, itu untuk menyebut, memanggil Allah. Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu ada asma-asma yang baik, nama-nama yang baik. Dengan nama-nama itu panggillah Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, sampai As-Sabur. Ente boleh manggil nama Allah yang mana saja dengan nama-nama itu. Kenapa? Itu nama-nama yang baik untuk berdoa, memanggil nama Allah. Bukan mengenal Allah, bukan. Mengenal Allah ya dengan ini, sifat-sifat Allah. Yang dengan sifat-sifat ini kamu tahu, oh ini toh yang namanya pencipta. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Jadi kita punya dua bukti nih. Bukti adanya pencipta dan bukti kalau Allah itu pencipta. Beda dong. Kalau ada jejak telapak kaki, kamu lihat, oh ada jejak telapak kaki, pasti ada yang lewat. Pasti enggak? Pasti enggak? Nah pertanyaannya, yang lewat siapa? Ngerti enggak yang lewat siapa? Lah ini, kalau cuma membuktikan pencipta itu ada, banyak. Semua membuktikan pencipta itu ada. Tapi untuk kamu yakin kalau Allah pencipta, buktinya ini. Maka anak kita harus ngerti, istri kita harus ngerti, keluarga kita harus ngerti. Dengan ngerti ini kita keluar dari keraguan-raguan. Kita keluar dari kira-kira. Coba umpamanya nih, kamu ikut ujian, samping kamu anaknya ranking, jawabnya A, sebelah sono jawabnya C. Kamu milih yang mana kira-kira? Wong kamunya goblok. Hah? Kira-kira milih mau ikut A, nggak punya bukti, mau ikut B, nggak ngerti juga. Umpama mak kamu Kristen, bapak kamu Buddha, kira-kira kamu masuknya mana? Bingung juga, yang mana saya ya? Kenapa? Karena nggak ada jalan untuk yakin Tuhan itu yang mana. Maka di sini ulama menekankan pertama yang diwajibkan kepada seorang manusia yang sudah usianya 15 tahun, wajib mengenal Tuhannya dengan yakin. Maknanya wajib mengenali ini dengan seyakin-yakinnya. Maka tanpa ini semuanya yang kita kerjakan jadi sia-sia. Kenapa? Karena kamu nyembah Allah tapi nggak kenal Allah. Wirid, zikir, nyebut-nyebut Allah tapi nggak kenal Allah. Maka ini yang diutamakan dulu sebelum kamu ngelakuin yang lainnya. Ya, jadi kita udah selesai membahas seluruh sifat-sifat Allah dari mulai wujud sampai mutakallimah. Tinggal nanti kita ulang kembali apa itu pengertian wujud, apa itu pengertian qidam baqo. Kan selama ini kita hanya ngerti apal-apalan.
Maka setelah kamu ngerti gambaran besarnya, oh ternyata fungsinya sifat 20 itu ini. Nah, maka kamu sekarang dituntut untuk mengerti satu persatunya. Kalau nggak ngerti bagaimana? Ya selamanya kamu nggak disebut orang yang yakin. Selamanya kamu hanya akan jadi orang yang ikutan pendapatnya orang lain. Kata Pak Kiai, Pak Ustadz, Tuhan itu sih itu. Kok kamu percaya sama Pak Kiai? Kenapa? Wong Kiai, masa nggak percaya sama Kiai? Pakaiannya aja begitu. Kalau urusan pakaian kalah sama orang India. Orang India udeng-udengnya sampai miring-miring ente. Terus ente yakin, wah ini mah nggak bisa dilihat, pakaian nggak bisa untuk pembuktian. Jangan tertipu sama pakaian sama. Tapi yang kita buktikan adalah ilmu pengetahuan. Itulah yang namanya kenyataan. Jadi kita mengenal Allah dari mengenali sifat-sifat ketuhanannya. Ini yang perlu kita bawa sampai hari kematian kita. Kemanapun kamu, dimanapun kamu, ini yang jadi keyakinan kita yang mendasari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setelah kamu tahu ini, fungsinya apa lagi? Fungsinya kamu diperintahkan memperbanyak menyebutkan kalimat la ilaha illallah sambil mengingat ini. Jadi sekarang kalau kamu zikir kalimat itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini muncul di hati kamu, ya Allah, Engkau Tuhan yang tidak butuh segalanya, ya Allah, dan kami segala makhlukmu butuh kepada Engkau, ya Allah. Sebut lagi la ilaha illallah, muncul Engkau yang wajibul wujud, ya Allah. La ilaha illallah, Engkau wajibul qidam, ya Allah. Terus begitu hingga makna ini menyatu dengan diri kita, hingga enggak ada lagi keraguan-raguan. Quran menyatakan innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu minhumul kufra. Sungguhnya ada orang beriman, terus kafir, terus iman lagi, terus kafir lagi, terus tambah kafir terus. Kok ada orang begitu? Iman, kafir, iman lagi, kafir. Ulama menafsirkan orang yang imannya begitu pasti imannya tidak dengan dalil. Pasti imannya iman-imanan. Pasti imannya hanya luarnya saja, nggak sampai ke dalam hatinya. Kenapa? Nggak punya pembuktian kalau Allah itu Tuhan. Hingga ketika dia menyebutkan saya bersaksi Allah Tuhan, besok ingkar lagi, besok lagi masuk Islam lagi, besok ingkar lagi. Maka orang ini orang yang di hatinya tidak ada keimanan yang benar kepada Allah, karena nggak ada pengetahuan. Maka dikatakan iman la yazid wa la yanqus. Iman itu nggak naik, nggak turun. Maknanya apa? Kalau sudah masuk ke hati seseorang, ya sudah mantap, nggak akan keluar lagi. Ini warnanya hijau. Setelah kamu tahu ini hijau, bisa nggak kamu dipaksa suruh ngomong ini merah loh? Bisa nggak? Bisa. Walaupun mulut kamu bunyi ini merah, hati kamu nggak bisa. Seperti sahabat Nabi siapa? Ammar bin Yasir. Bapaknya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh. Kenapa? Dipaksa untuk mengatakan Lata, Uzza sebagai Tuhan. Nggak bisa. Untuk ngomong aja nggak. Kenapa? Hatinya nggak bisa ingkar. Kenapa? Saya sudah menemukan kalau Allah lah Tuhan.
Sampai Ammar bin Yasir dipaksa, baru dia ngomong, saya mengakui Lata itu Tuhan, Uzza Tuhan. Begitu selesai, dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah mengucapkan. Rasulullah apa? Hati kamu nggak berubah. Itu hanya dipaksa untuk mengatakan, tapi hatinya nggak bisa. Itulah iman yang hak, iman yang sebenarnya, yang sudah hilang dari 4 perkara. Apa? Hilang dugaan. Allah itu Tuhan bukan hasil dugaan. Allah itu Tuhan bukan hasil kira-kira. Allah itu Tuhan bukan hasil ragu-ragu. Allah itu Tuhan bukan hasil katanya orang lain. 4 ini bisa kamu buang, jadilah kamu orang yang mantap dan yakin, seyakin-yakinnya kalau Allah pencipta. Ini ngaji begini ini paling sebulan khatam. Kalau ngaji tiap hari sebulan khatam. Tapi setelah khatam bisa meresap ke hati kita, itu bisa puluhan tahun. Untuk bisa masuk ke hati kita mengakui Allah itu Tuhan, hingga bisa berserah diri seluruhnya, itu lama. Kenapa? Merubah kedengkian hati kita, kerasnya hati kita, anggapan, oh saya bisa berbuat begini, saya bisa begini, saya sudah terlanjur masuk ke dalam hati kita. Untuk kembali mengakui itu diciptakan Allah, itu dia susah. Allah katakan apa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apa-apa yang kalian inginkan, apa-apa yang kalian jalankan, itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali cocok dengan kehendaknya Allah. Kamu pingin apa saja, itu enggak akan terjadi kecuali cocok dengan kehendaknya Allah. Ini kamu bisa satu makna ini nyatu dengan hati kamu, ya sudah mulai netes makna tauhid ke dalam jiwa kamu. Orang hafal wujud kita mbako dari kecil, tapi untuk netes ke hatinya mengakui Allah Tuhan hingga bisa tunduk mengakui segalanya susah. Ada santri saya yang, Beb, doain Beb, udah capek jadi orang miskin Beb. Allahu Akbar. Terus lu maunya apa? Jadi orang kaya Beb, kerja capek juga Beb. Aduh, nih kerja capek, miskin capek. Lah terus maunya gimana? Beb doain, lagi belajar wiritan untuk ngangkat emas Beb. Duh, pengen cepet kaya. Pikir hanya dirusak siapa? Yang begitu coba. Kok ngaji ini kamu nggak kenal begitu-begitu, nggak kenal kamu. Allah berfirman, Allah lah yang merezekikan tiap-tiap hambanya. Itu makna hakikat apa syariat? Allah yang memberi rezeki kepada tiap hambanya, makna apa itu? Hakikat. Kan bukan Allah datang kuculuk, bro, nih buat kamu ya rezeki. Nih, kan bukan. Yang nganter rezeki siapa aja boleh, tapi kita yakin itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ini kalau netes ke hati kita, nyaman hidup kamu sebenarnya. Hanya gara-gara nggak begitu. Kalau nggak nyari nggak dapat, Beb. Gimana? Allah kan berfirman udah jelas-jelas, Allah yang kasih rezeki sama kamu. Imam Ghazali ditanya, wahai Imam, kalau saya kira-kira semangat cari duit, jam kerja saya tambah, waktunya saya tambahin, kira-kira rezeki saya nambah nggak Imam? Enggak. Coba.
Lah kalau saya malas-malesan cari rezeki di rumah aja, nggak keluar-keluar, berkurang nggak? Enggak. Kenapa? Yang sudah ditulis Allah tetap, yang sudah Allah tentukan tetap. Terus fungsinya apa dong saya keluar rumah kerja nyari ini nyari itu? Fungsinya biar nggak dimarahin bini kamu. Gitu. Udah kamu di rumah aja wiritan. Apa kata bini? Lu mau makan apa? Gitu. Jadi kita keluar rumah cari halal apa? Memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah kita cari halal, keluar rumah. Urusan dapatnya Allah yang menentukan. Kamu kalau keluar rumah pagi-pagi mau cari rezeki, niatnya apa? Mau cari apa mau mendatangi? Kalau niatnya mau cari rezeki, lu cari dah sampai pikun dah lu. Lu kira rezeki dicari kemana-mana nggak ada yang bagiin? Niatnya saya keluar rumah mau mendatangi rezeki Allah. Sedikit ya ini jatah saya hari ini, banyak ya ini jatah saya hari ini. Kok niatnya sudah mau cari rezeki, ya udah begitu dapat, dapat gua nyari, dua yang nyari. Ini makna ini yang mau kita teteskan dalam hati kita, mengakui kalau ini Allah yang menentukan, Allah yang mengatur, Allah yang menjadikan, hingga hidupnya senantiasa ada pada jalannya mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ahli tauhid, yang ahli ma'rifat kepada Allah, ini adalah satu jabatan yang jabatan ini tidak akan pernah mengecewakan kamu dunia sampai akhirat. Kalau kamu kok pengen punya jabatan selain ini, maka jabatan yang kamu raih jabatan yang fana, jabatan yang akan sirna. Kamu jadi pejabat apapun kamu, yang kamu peroleh akan terjadi 3. Mau RT, mau RW, sampai presiden, sampai 3. Apa? Dipecat, ya, pensiun, mati duluan. Ada nggak lebih dari ini? Pertama dipecat, kedua pensiun, ketiga mati duluan. Berarti jabatan itu pasti berhenti. Jabatan apa saja pasti berhenti. Kamu kaya, sekaya-kayanya, ya 3 ini. Harta kamu habis, atau kamunya mati duluan. Wah, hartanya masih, kamunya mati duluan, mau buat apa? Lah yang nggak pernah habis mana? Jabatan 1, apa? Makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, menjadi hambanya Allah. Jabatan ini nggak akan pernah pisah dari kamu selamanya. Bahkan hidup kamu jadi mulia dengan jabatan tersebut. Setelah kamu mati, tambah dimuliakan. Imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, udah berapa tahun mati? Yang menziarahi masih ada? Pernah berhenti? Wali Songo, tiap menit ada yang menziarahi. Kenapa? Ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Jabatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu kok punya jabatan ini, jadi orang yang ma'rifat kepada Allah, kamu punya jabatan dunia sampai akhirat.
Bahkan gak cuma itu, sampai ke anak-anak kamu ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jabatan yang mulia ini. Kalau kamu kok gak punya jabatan ini, udah jangan mengharaplah. Semua jabatan, semua penghormatan yang kamu peroleh semu, sia-sia. Akan ada batasnya, kamu mati hilang. Saya mau nanya, ada nggak pejabat yang mati yang sampai sekarang masih diziarahi? Ada nggak? Ada. Pejabat mana? Saya mau nanya. Pejabat mana? Ada. Orang kaya mana yang setelah mati masih diziarahi? Sekaya-kayanya orang mati, nggak ada orang ingat lagi, nggak ada. Pejabat sebaik-baiknya pejabat mati, nggak ada orang ingat lagi, nggak ada. Maka dia bisa diingat, bisa dikenang. Kenapa? Karena dia dimuliakan oleh Allah di dunia sampai ke akhirat. Ini yang menunjukkan bahwa kita diperintah oleh Allah untuk mengenal Allah, untuk jadi orang yang ma'rifat. Mana perintahnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kamu suruh mengenal Allah, maknanya suruh jadi orang yang ma'rifat, suruh punya jabatan ma'rifatullah, orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran kita hari ini menyimpulkan apa yang sudah kita kaji dalam sebuah definisi bahwa pencipta itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu yang lain, dan yang lain semuanya butuh kepada dia. Maka itulah pencipta, dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok kita akan mengkaji yang berikutnya, apa? Sifat-sifat Rasul. Mana yang menunjukkan kamu yakin kalau Nabi Muhammad itu Rasul? Bagaimana kamu yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad Rasul? Jangan kata bapak lagi, harus pakai bukti, pakai dalil. Mana dalilnya? Sifat-sifat Nabi yang kita akan bahas insyaallah perjumpaan yang akan datang. Hingga nanti 2 kalimat syahadat yang kamu ucapkan itu sudah diucapkan dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, hingga nggak akan berubah lagi walaupun kamu dihadapkan dengan apa saja. Sedunia kok kafir semua, kamu nggak urusan, bodoh amat. Bukan, wah dunia kok agamanya lain, nggak Islam, apa Islam salah ya? Oh, berarti kamu Islamnya ikutan, bukan Islamnya dengan pengetahuan. Perintahnya kamu suruh jadi orang Islam dengan pengetahuan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menanyakan rukun iman yang keenam, agar yang ini yang salah pahaman dari semua agama. Yang kalimat fadil qadri khairi wa syarri min Allah. Itu yang banyak bertentangan dengan kami. Kebanyakan kita ini semua tidak percaya kepada takdir dari Allah. Tuhan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semua yang beragama mengakui takdir.
Kalau saya diciptakan jadi laki-laki, ini apa? Takdir. Saya diciptakan di Indonesia, takdir. Saya jadi orang Arab, takdir. Takdir nggak? Itu ngakuin semuanya. Saya kawin sama si Anu, takdir. Saya punya anak sekian, takdir. Itu sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Orang percaya kalau itu nggak kita usahakan, ya pasti ditentukan oleh Tuhan Pencipta. Nah, pertanyaannya yang paling rumit, kalau sesuatu itu bisa saya usahakan, itu takdir atau bukan? Nah itu. Saya gerak, saya diam, takdir apa bukan? Saya dari rumah bisa ngaji kemari, bisa nggak ngaji tetap tidur di rumah. Ngajinya saya takdir apa bukan? Itu yang jadi permasalahan di pikirannya manusia setiap generasi. Itu pasti begitu. Maka setiap generasi akan dihadapkan dengan 3 pemikiran. Jadi ahlu sunnah, jadi jabariyah, atau jadi qadariyah. Qadariyah bagaimana? Qadariyah yang meyakini kalau perbuatan itu baik dan buruk dari diri kita sendiri. Kalau mati, Allah yang bikin. Lahir, Allah yang bikin. Jadi laki-laki, Allah yang bikin. Tapi kalau saya bekerja sono, bekerja sini, jadi orang kaya, bisa beli, itu mah saya sendiri. Jadi sebagian ditakdirkan, sebagian enggak ditakdirkan. Itu pendapat siapa? Qadariyah. Lah kalau ahli sunnah bagaimana? Semuanya ditakdirkan Allah. Yang kita usahakan atau yang tidak kita usahakan, semuanya ditakdirkan Allah. Yang baik-baik muncul dari kita, Allah yang bikin. Yang jelek-jelek muncul dari saya, Allah yang bikin. Tapi ngomong begini hanya boleh di majelis taklim. Kalau di luar nggak boleh. Artinya ketika kamu dihadapkan dengan masyarakat, terus berbicara tentang perintah-perintah Allah, kamu nggak boleh bawa takdir. Contoh, bro, kok masih main judi aja lu? Gimana, belum takdirnya berhenti? Nggak boleh. Walaupun hakikatnya bener, masih dibikin jadi penjudi. Tapi makna itu nggak boleh kamu ucapkan. Hukumnya bisa sampai murtad. Bro, kok kalau masih minum arak aja? Gimana lagi, udah takdirnya begini. Ente kok nggak sholat Jumat tadi? Belum ditakdirkan. Nggak boleh tuh. Haram mengatakan begitu. Puncaknya bisa sampai murtad. Tapi kalau ada yang jelek-jelek, ente kok nggak Jumatan? Iya, gua sibuk kerja, nggak sempet. Ente kok masih suka minum arak? Masih enak bro rasanya bro. Nah, alasannya ya yang kamu pilih apa? Nggak boleh memberikan takdir sebagai alasan. Walaupun kita mengakui baik dari Allah, jelek juga dari Allah secara hakikat. Makna hakikat itu disimpan di hati, jangan kecuali di majelis taklim. Kalau di luar bagaimana ngomongnya? Yang baik-baik datang atas pertolongan Allah, yang jelek-jelek atas kebodohan
saya, atas kekhilafan saya. Itu kalau ngomong di luar begitu. Jadi kita ini kelompok ahli sunnah wal jamaah, bukan kelompok orang-orang qadariyah yang mengatakan bahwa baik dan buruk ciptaan saya sendiri. Nyambung? Ada yang lain? Kalau kamu kok nggak ngaji ilmu ini, kamu walaupun tahlilan, walaupun maulidan, tapi hati kamu qadariyah. Yakinlah, percaya ini. Kamu nggak ngaji ilmu ini, kamu masih di masjid tahlilan, maulidan, ikut ziarah kubur, tapi di hati kamu ini ya saya sendiri yang bikin. Nggak ngerti makna hakikat kalau semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain lagi coba. Siap. Mohon dijelaskan surat Al-Fatihah ayat ketiga, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sudah melaksanakan 1 hari 1 malam 17 rakaat membaca ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tadi disebutkan Allah sudah mentakdirkan atau menentukan rezeki. Lalu untuk apa itu dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim selama 17 kali dalam 1 hari? Tapi masih banyak yang ingin lebih kaya atau ingin lebih baik hidupnya, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dijelaskan ayat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari akar katanya rahmah. Allah itu pemberi rahmah. Rahmah berasal dari kata-kata ihsan, yang maha baik, yang maha memberi kebaikan. Nah, kebaikan Allah itu ada 2. Ada kebaikan yang diberi secara umum merata, namanya Rahman. Pemberian yang khusus hanya orang-orang tertentu, namanya Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya apa? Allah adalah zat yang membagikan rezeki secara umum dan membagi rezeki secara khusus. Yang umum mana? Bisa bernafas. Umum tuh mau kafir dikasih, mau hewan dikasih, mau orang mukmin dikasih, mau bisa bernafas, bisa jalan, bisa hidup, semua dikasih sama Allah itu. Bisa melihat, bisa mendengar, Allah bagi secara umum, mau kafir kayak mau hewan kayak. Tapi ada yang secara khusus Allah bagi apa? Iman. Masuk surga. Itu enggak semuanya Allah bagi. Kenapa? Allah memilih mana hamba-hamba yang dikehendaki, yang dicintai untuk menerima itu semua. Dan itu keberuntungan kita. Beruntung-beruntungnya orang yang Allah pilih untuk menerima iman. Beruntung-beruntungnya orang Allah pilih untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita termasuk orang yang beruntung, bisa ngaji di sini, bisa masuk masjid, bisa iman kepada Allah. Ini pembagian yang khusus. Kenapa?
banyak orang di sana nggak dipilih sama Allah untuk sholat subuh berjamaah. Banyak orang di luar sana nggak dipilih untuk ngaji pagi-pagi seperti ini. Tapi kita dipilih sama Allah. Kita mendapat apa ini namanya? Rahim. Pemberian baik yang tertentu yang diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya yang khusus yang dipilih oleh Allah. Lah adapun ada orang yang udah tahu Allah itu maha baik pemberi, kok masih aja merasa kurang. Lah ini yang berat itu, merasa kurang. Saya mau nanya, rezeki yang baik itu yang bagaimana? Rezeki yang baik itu yang bagaimana? Yang banyak. Berkah itu gimana? Rezeki yang baik itu kata ulama, kata Nabi beberapa hadis, rezeki yang baik itu rezeki yang pas. Nggak ada lebihnya, itu baik. Penyebabnya orang itu bisa dapat kejelekan karena punya rezeki lebih. Ini penyebabnya. Ente bisa beli HP kenapa? Karena ada lebihan. Ente bisa jalan-jalan ke Ancol kenapa? Ada lebihan. Ente beli TV kenapa? Ada lebihan. Kalau pas, alah boro-boro ke Ancol, bebas. Buat makan aja yang penting bisa, itu malah rezeki yang baik, gitu loh. Lah orang kadang nggak seneng sama yang baik, senengnya yang masa nggak ada lebihnya, nggak. Lah ini yang bermasalah ini. Kenapa? Hawa nafsunya masih pingin yang macem-macem. Jadi kalau ada orang kok masih pingin rezeki yang banyak, karena dia nggak tahu dia sedang diselamatkan sama Allah dari kejelekan. Dia milihnya rezeki yang jelek. Jadi rezeki itu dibagi sama Allah ada dua. Kata Allah, Allah memerintahkan dunia. Allah berfirman kepada dunia, hei dunia, patuhi datangi orang-orang yang tunduk padaku. Allah merintah siapa itu? Dunia. Dan Allah melarang, jangan kamu patuhi, jangan kamu tunduki orang-orang yang tidak patuh kepadaku. Jadi orang kaya macamnya sekarang ada dua. Ada orang kaya yang dikejar dunia, ada orang kaya yang ngejar-ngejar dunia. Yang mana yang dikejar dunia? Yang bertakwa. Ente nggak usah mikir begitu, ente bertakwa aja, dunia datang sama kamu. Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan datangi rezeki untuk dirinya. Jalan keluar dibuka, kesusahan ditutup. Rezeki akan datang dari jalan yang enggak disangka-sangka. Tapi kalau enggak takwa bagaimana? Ya kamu nyari sono, nyari sini, nyari sono. Jadi kadang kita jadi hambanya Allah, tapi enggak merasa jadi hambanya Allah. Kenapa? Karena enggak kenal sifat-sifat Allah. Kenalnya namanya doang, Rahman, Rahim, Rahman. Coba kenali sifat-sifat Allah. Ngerti, oh ada takdir. Kenapa ya si Anu kok rezekinya banyak, saya kok sedikit? Kebutuhannya beda. Kamu punya anak 4. Waktu anak kamu sekolah, ongkosnya sama enggak? Enggak sama. Yang SMA 10.000, yang SMP 5.000, yang SD 1.000.
Kenapa? Kebutuhannya belum banyak. Ente punya bini 4, belum? Berapa baru? 1. Nanti ngasih rezeki juga beda-beda. Ada yang sehari kamu kasih 300.000, ada yang sehari kamu kasih 100. Kok beda? Lah ono anaknya banyak, ini anaknya. Jadi kalau Allah bagi rezeki kok nggak sama, kamu mikir kenapa kok saya sedikit? Mungkin kebutuhan saya belum banyak. Lah ono kok banyak? Karena kebutuhannya banyak. Gitu kan? Jadi Allah bagi dengan nilai yang berbeda. Lah kita harus ngerti itu. Hingga jangan tambahin rezekinya ya Allah, tambahin rezekinya. Memang Allah minta tambah terus. Kita mah nggak pernah ada puasnya. Dikasih 10.000 ya kurang, dikasih 1.000.000 kurang. Kenapa? Waktu dikasih 100.000 pikirannya pengen beli HP, kurang ya Allah. Waktu dikasih 1.000.000 bisa beli HP, pengennya jalan-jalan, masih kurang lagi. Dikasih 2 juta, pengennya beli mobil, kurang lagi, kurang terus pokoknya. Kenapa? Karena nggak ada puasnya kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Nasi uduknya udah siap kayaknya. Udah? Ada? Ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nyambung nih dengan yang tadi sekali. Kita tuh sering dengar tadi yang kami bilang faklan annahu la ilaha illallah. Apakah sama dengan Abdul Dikri faklan annahu la ilaha illallah? Bisa berikutnya itu termasuk hadis Nabi apa kalam ulama? Assalamualaikum. Sama. Makanya itu sering dipakai modalnya kiai. Kiai kalau mau tahlil modalnya itu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir, ketahuilah zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu modalnya kiai begitu. Artinya mau menyampaikan bahwa kamu yang serius baca ini karena ini adalah zikir yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah. Kalau Nabi mengatakan awwalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat pertama yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ini kalamnya siapa? Ini kalamullah Al-Qur'an. Suratnya surat apa? Lupa saya. Bagian dari ayat langsung Al-Qur'an, bukan hadis Nabi, bukan apalagi kalamnya ulama. Itu ayat Al-Qur'an. Jadi kalau mengatakan bahwa kita diperintah untuk mengenal Allah, yang merintah siapa? Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan ini afdhalu dzikir siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan afdhalu dzikirnya adalah Nabi. Nabi mengatakan sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah. Nyambung? Oke. Udah, kita tutup, kita teruskan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.